Halo, selamat pagi saudara. Senang sekali saya Emir Syahpurba dapat kembali menyapa Anda dalam perbincangan hangat di program Sapa Sumut. Hari ini saudara, kita akan membahas mengenai sebuah pulau kecil di bagian utara kota Medan yang menjadi rumah bagi ribuan burung dan juga menjadi destinasi bagi beberapa jenis burung yang bermigrasi. Dan kita akan membahas topik ini bersama Pak Anton Siregar yang merupakan manajer restorasi Yayasan Gajah Sumatera. Baik, apa kabar Pak Anton? Alhamdulillah, sehat Bang. Baik, terima kasih sudah berhadir di studio Kompas TV Medan pada hari ini. Sangat senang sekali saya bisa berbincang langsung dengan Pak Anton dan kita akan berbincang lebih dalam mengenai keberadaan Pulau Burung yang ada di Kota Medan bagian utara ini. Nah, sebelum kita berbincang lebih jauh nih Pak Anton, mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera kita semua. Nama saya Anton Syahputra Siregar. Saya dari Yayasan Gajah Sumatera. Kami bekerja awalnya di konservasi gajah tahun 2001, yaitu di Aceh. Kemudian pasca tsunami, kita bantu evakuasi korban tsunami dengan gajah-gajah konservasi kita. Dan tahun 2005, kami mulai konsen di konservasi mangrove di pesisir timur khususnya, yaitu di Aceh. Kemudian kami masuk ke Sumatera Utara tahun 2007. Nah, program kami antara lain restorasi mangrove, kemudian patroli untuk ekosistem, kemudian ada edukasi, pemberdayaan masyarakat, ya, untuk meningkatkan ekonomi hijau bagi masyarakat, dan juga penelitian serta pengembangan. Baik, Pulau Burung ini sangat menarik ya Pak Anton ya, karena kita lihat sebuah pulau kecil, tapi dihuni oleh ribuan burung, bahkan menjadi destinasi juga bagi beberapa jenis burung yang bermigrasi dari khususnya bagian bumi bagian Rusia. Dan kemudian pokoknya bagian-bagian barat sana ya. Dan juga secara rinci nih Pak Anton, sebenarnya Pulau Burung ini secara spesifik itu terletak di mana dan bagaimana kita bisa mengakses ke pulau tersebut? Iya, Pulau Burung khususnya di Kota Medan itu berada di utaranya Kota Medan, ya, tepatnya di Kecamatan Medan Belawan. Salah satu akses satu-satunya ke sana itu hanya melalui jalur laut. Ya, kita bisa melalui boat atau menggunakan perahu-perahu nelayan yang ada di situ. Nah, memang Pulau Burung ini ya, walaupun kecil, tapi dia memiliki keunikan tersendiri. Baik. Lalu ini saya melihat tadinya ada cuplikan yang saya lihat sebelumnya Pulau Burung itu banyak sekali yang bertengger di atas pohon bakau dan lain sebagainya. Itu apakah memang sejak dahulu memang kawasan itu dihuni oleh burung-burung yang sekarang juga bertempat di situ? Kami masuk ke Medan ya, pengembangan dari Aceh itu tahun 2007. Nah, awal kita bekerja itu yaitu dengan mengumpulkan asesmen lapangan, data-data, lahan-lahan yang terdegradasi, kemudian kita melakukan sosialisasi ke pemerintah, ke desa, kelurahan, dan masyarakat. Nah, 2007 kami mulai melakukan restorasi di situ. Nah, kemudian seiring berjalan waktu, kami melakukan pendataan ulang di tahun 2009. Kami menemukan ada setumpuk ya. Sebenarnya Pulau Burung ini bukan pulau yang langsung jadi. Jadi berasal dari sedimentasi. Kami menemukan ada kurang lebih setengah hektar ya lahan yang sedimentasi ditumbuhi oleh mangrove-mangrove liar. Kami melihat ada beberapa spesies burung air di situ. Kemudian setahun berikutnya kami pantau kembali, kami kemudian sudah mulai banyak ini burung-burung yang ada di situ. Jadi bukan hanya burung-burung air lokal, tapi juga ada burung-burung migran, ya. Dan kemudian ada juga burung-burung bangau di situ. Jadi tepatnya setelah itu kami mulai konsen untuk melakukan pemantauan dan juga konservasi di Pulau Burung, dan alhamdulillah sampai saat ini yang dulu luasnya setengah hektar, ini sekarang sudah mencapai 1,3 hektar. Berarti ada penambahan luas dari pulau ini sendiri ya, Pak Anton? Iya. Baik, untuk secara spesifiknya itu burung-burung apa saja, spesies apa saja yang ada di kawasan Pulau Burung tersebut, Pak Anton? Ya, ada beberapa ya. Untuk spesies burung lokal ya, burung air lokal itu ada kuntul besar, kemudian ada kuntul kecil ya, egreta, kemudian kuntul cangkang merah, ya, kuntul karang. Kemudian untuk burung migran, kami menjumpai ada 2 spesies di situ, ya, trindel kaki merah, itu dari
genusnya Teringa SPP dan juga Gajen Penggala. Nah, selain itu kami juga menemukan ya ada 2 jenis bangau dilindungi. Walaupun mereka nggak bertempat tinggal, tapi mereka kerap kami temukan mencari makan di situ. Yaitu bangau tontong, ya bangau tontong ini Leptoptilus javanicus dan bangau beluo. Nah, kedua bangau ini ya dalam Permen LHK nomor 106 tahun 2018 ini termasuk 2 spesies terancam punah yang dilindungi. Jadi makanya pulau burung ini sebenarnya memiliki banyak manfaat dan keunikan. Tapi kalau kita mulai secara lebih luas, ya di pesisir timur Sumatera Utara ini, ya mulai dari pesisir Langkat sampai ke Asahan, itu ada kurang lebih 30-an jenis spesies burung migran, ya, yang singgah dan mencari makan di pesisir timur ini. Salah satunya contoh misalnya gajan penggala itu ya dari spesies dari genusnya Numenius sp itu ada 6 jenis. Kemudian Teringa SPP itu ada 6 jenis. Kemudian cerek-cerekan itu ada 6 jenis. Kemudian burung biru laut ada 2 jenis. Ya. Kemudian burung air lainnya ya, yang semuanya itu mereka datang dari negara yang sangat jauh. Ya. Baik dari Mongolia, kemudian dari Rusia. Jadi sudah sepantasnya memang ini menjadi perhatian khusus ya, karena di sepanjang pantai timur kita ini menjadi salah satu tempat persinggahan burung-burung tersebut. Baik, menjadi tempat persinggahan burung-burung yang bermigrasi itu pada periode waktu kapan saja Pak Anton para burung yang datang dari tempat lain dan kemudian bermigrasi di pantai timur Sumatera? Baik, puncaknya itu di bulan November, Desember, Januari, Februari. Ya, karena di bulan-bulan tersebut di tempat asal mereka ini sudah masuki musim dingin. Baik. Ya. Jadi mereka bermigrasi secara besar-besaran sampai puluhan ribu yang datang kemari, ya. Walaupun mereka dalam perjalanan singgah-singgah, ya, ada yang singgah di Australia, ada yang singgah di Filipina, singgah di Cina, dan akhirnya sampai di sini, ya. Dan mereka di sini tidak menetap, hanya singgah mencari makan untuk bertahan hidup. Ya, mereka berpindah-pindah dari misalnya dari Langkat nih, dari Karanggading ya, dari pesisir timur, pindah nanti ke Percut ya, di Pantai Labu itu juga banyak ekosistemnya, sampai nanti ke Asahan. Dan salah satunya mereka mencari makan juga di pulau burung yang luasnya cuma 1,3 hektar ini di Kota Medan. Kota Medan. Ya. Baik, ini kan sangat menarik ya, karena burung-burung yang datang dari tempat yang sangat jauh, kemudian bermigrasi, salah satu di Pulau Burung. Lalu aktivitas seperti apa yang dilakukan burung ini? Apakah hanya sekedar bertahan hidup, atau juga melakukan perkembangbiakan atau reproduksi, atau bagaimana Pak Anton? Sejauh ini, pengamatan kami, belum ada burung yang melakukan reproduksi di sini. Ya. Ya. Jadi mereka datang kemari ya, untuk mencari tempat yang hangat, ya, khususnya di hutan hujan tropis yang ada di Indonesia. Mereka bertahan hidup, mencari makan di sini. Nanti setelah bulan-bulan Maret, ya, Maret ke April itu kalau di sana itu sudah musim semi. Mei sampai Juli itu sudah musim panas. Nah, burung ini di bulan Maret itu sudah kembali lagi ke negara asalnya, ke tempat asalnya untuk berkembang biak. Jadi siklusnya itu mereka berkembang biak di tempat asalnya, kemudian ketika musim dingin mereka bermigrasi secara besar-besar mencari makan. Berarti mereka bermigrasi dan bertempat di Pulau Burung itu hanya sekedar bertahan hidup ya Pak Anton, yang lalu kembali lagi dan berkembang biak di tempat asalnya. Yeah. Baik, sebenarnya apa yang menjadikan Pulau Burung ini spesial sehingga menjadi habitat banyak sekali jenis burung dan juga burung-burung bermigrasi menjadikan tempat ini sebagai destinasi? Ya, ada fungsi utama yang esensial mangrove ya, khususnya ekosistem mangrove, yaitu fungsi ekologi. Ya. Jadi hutan mangrove atau mangrove pada umumnya ya itu mampu menyediakan makanan, kemudian sebagai tempat tinggal biota-biota laut yang ada di situ, ya. Akar-akar mangrove itu sebagai rumah tempat tinggalnya kepiting, ya. Kemudian mangrove ini juga mampu menyerap karbon dioksida ya dalam jumlah yang besar, bahkan 3-4 kali lebih tinggi daripada hutan terestrial. Ya, kemudian dia menghasilkan oksigen yang baik. Nah, dari sini bahwa mangrove ini penyedia plasma nutfah yang cukup tinggi di ekosistem pesisir. Dengan banyaknya
biota laut ya, seperti ikan, kepiting, udang, kemudian moluska, ini merupakan sumber makanan bagi habitatnya si burung migran. Makanya kenapa ini sangat unik dan sangat menjadi hal yang spesifik, karena pulau burung ini walaupun hanya 1,3 hektar, tapi dia mampu memberikan pakan ataupun menyediakan makanan bagi burung-burung migran dan burung air yang ada di situ. Baik, selain sebagai tempat ataupun habitat bagi para burung dan juga penghasil oksigen, lalu manfaat lain apa yang diberikan oleh pulau burung yang luasnya hanya sekitar 1,5 hektar ya Pak Anton ya? 1,3 hektar ya tersebut. Ada fungsi mangrove lainnya ya yang tidak kalah esensial, yaitu fungsi fisik ya. Mangrove ini sebagai pelindung garis pantai ya, kalau kita bicara lingkungan. Pelindung garis pantai dari abrasi, kemudian terjangan ombak, kemudian angin kencang, dan juga pelindung dari tsunami. Kemudian fungsi berikutnya adalah sebagai filter. Filter masuknya air laut ya ke darat. Baik. Ya. Kemudian fungsi berikutnya adalah sebagai sedimentasi. Ya, akar-akar mangrove ini mampu mencengkram, memperangkap lumpur-lumpur ataupun tanah-tanah yang hanyut ya, yang terbawa oleh arus dan menjadikan tambahan daratan. Jadi dia mampu menstabilkan sedimentasi tersebut. Nah, itu dari segi lingkungannya. Nah, kemudian tentu manfaat lainnya bagi masyarakat ya, ini menjadi sumber mata pencarian alternatif yang sangat-sangat utama. Baik. Coba kita bayangkan kalau nelayan kita pergi mencari ikan sampai ke tengah laut sana, itu berapa banyak kos yang dikeluarkan. Jadi dengan dia bekerja di situ, mencari makan di situ, tentu ini menjadi mata pencarian yang sangat baik bagi nelayan kita. Baik. Pulau burung tersebut memiliki banyak manfaat. Lalu sejauh ini apakah ada ancaman serius? Terima kasih saudara, masih bersama saya Emir Syahpurba dalam program Sapa Sumut. Baik Pak Anton, melanjutkan perbincangan kita tadi, sejauh ini apakah ada ancaman serius, baik itu ancaman ekologis ataupun ancaman lainnya yang mengancam keberlangsungan dari pulau burung ini? Ya tentu ada, kita nggak pungkiri itu, seiring perkembangan pembangunan yang dinamis ini tentu akan banyak tekanan-tekanan yang kita hadapi, terutama khususnya di pesisir. Ya, salah satu ancaman itu adalah terjadinya pembalakan liar. Karena mangrove itu merupakan salah satu bahan baku arang terbaik di dunia. Ya. Dan itu sampai sekarang masih terjadi, walaupun jumlahnya sekarang sudah sedikit. Kemudian ancaman kedua itu alih fungsi lahan. Baik. Karena pulau burung ini berada di tengah-tengah kawasan industri ya, di Medan, di antara Pelabuhan Belawan. Tentu ini juga riskan ya, ke depan apakah masih berdatang atau tidak. Dan yang ketiga adalah ancaman perubahan alih fungsi menjadi tambak intensif. Ya. Tapi sebenarnya kalau untuk tambak intensif sendiri, itu dari kami Yagasu kita sudah mengembangkan sebenarnya program tambak silvofishery. Ini bisa diterapkan di pertambakan intensif, di mana kita tetap boleh melakukan kegiatan di pertambakan tersebut, tapi existing mangrove-nya tetap kita pertahankan di tengah. Ya. Berarti sebuah inovasi ya bagi para petambak-petambak ikan ya? Ya, jadi kita sudah kita kembangkan di Aceh dan Sumatera Utara, bahkan di Deli Serdang kita sudah ada kelompok-kelompok binaan di situ, dan hasilnya sangat signifikan ini. Ya, jadi yang pertama itu selain itu dapat menurunkan cost produksi, ya, yang mana kalau produksi pakan ikan ini cukup besar ya, itu bisa diturunkan sampai bahkan 0%. Kemudian yang kedua, hasilnya itu lebih organik. Dan tentunya lebih baik untuk kesehatan kita. Nah ini kan menjadi concern sebenarnya. Jadi kami melakukan ini kepada masyarakat. Mari kita boleh berkegiatan kita di dalam ekosistem mangrove, tapi jangan merusak hutannya, ya, saling bersinergi. Baik, dengan ada ancaman-ancaman, baik itu ancaman ekologis ataupun dari masyarakat sendiri yang membangun tambak ikan ataupun mencuri kayu-kayu mangrove, lalu apakah sampai saat ini ada dari pemerintah terkait dengan hal itu seperti perlindungan ataupun perhatian khusus dari pemerintah untuk keberlangsungan pulau burung ini, Pak Anton?
Kalau sejauh ini secara khusus spesifik itu belum, ya, karena Pulau Burung ini mungkin karena letaknya terpencil ya, 1,5 1,3 hektar. Tapi kalau kita lihat secara luas bahwa hutan mangrove kita di Kota Medan khususnya, ya, tutupan mangrove di Kota Medan khususnya, sampai hari ini tersisa tinggal 1.200 hektar. Yang ini terbagi di 3 kecamatan. Ya, di Kecamatan Medan Belawan itu sekitar 800 hektar, 64%-nya. Kemudian di Kecamatan Medan Marelan, itu 20%, dan 16% sisanya di Kecamatan Medan Labuhan. Nah, jadi seiring waktu, ya, kalau kami melihat dari 15-10 tahun yang lalu, tutupan mangrove itu sudah berkurang. Nah, tentu ini kan menjadi tantangan bagi kita, terutama di Kota Medan, yang kita satu sisi kita harus juga memperkuat pembangunan kita, tapi sisi lain kita juga harus mengkolaborasi dengan lingkungan. Karena hutan mangrove yang ada di Kota Medan saat ini hanya 5% dari luas total Kota Medan. Baik, kalau dari Pak Anton sendiri, dari Yayasan Gajah Sumatera, program-program apa saja yang dilakukan ataupun sudah dilakukan ataupun akan dilakukan untuk betul-betul memastikan bahwasannya keberadaan hutan mangrove, baik itu hutan mangrove yang ada di pesisir pantai timur dan juga Pulau Burung ini tetap terjaga, Pak Anton? Ya, kami tetap komitmen. Dari pertama kali kami masuk ke Sumatera Utara, ke Medan ya, tahun 2007. Kemudian tahun 2009 kami menemukan Pulau Burung ini. Kemudian tahun 2011 kami mulai aktif ya mengkonservasi burung ini. Yang sudah kami lakukan adalah pemantauan yang pertama. Pemantauan, kemudian kami lakukan juga rehabilitasi di situ. Apabila ada kerusakan, kita rehabilitasi. Dan kemudian kami juga melakukan awareness. Ya, kita membawa pelajar ke situ, kita membawa masyarakat ke situ, ya, untuk melihat ini kita punya potensi di sini. Ya, Kota Medan itu bukan cerita kota metropolitan saja, tapi kita punya ikonnya ada di sini. Baik. Seperti itu. Baik, Pak Anton. Lalu berbicara mengenai perhatian dari pihak swasta ataupun masyarakat, bagaimana upaya dan program apa saja yang seharusnya dilakukan untuk betul-betul mempertahankan eksistensi dari hutan mangrove terkhusus yang ada di Pulau Burung tersebut, Pak Anton? Baik, mungkin terkhusus kepada pemerintah kita di Kota Medan, kami berharap ada suatu kebijakan, ya, karena tanpa kebijakan kita nggak bisa bergerak. Ada suatu kebijakan yang betul-betul prioritas memperhatikan Pulau Burung ini, ataupun ekosistem mangrove yang ada tersisa di Kota Medan ini. Kemudian untuk seperti swasta ya, perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar Pulau Burung, mereka bisa mengalokasikan dana-dana CSR mereka, bekerja sama dengan masyarakat setempat, ya, untuk mengkonservasi lebih lanjut Pulau Burung ini. Karena bagaimanapun kami ya GASU nggak bisa kerja sendiri, ya, kita harus berkolaborasi. Baik juga dari teman-teman media, ya, kami ucap terima kasih karena tanpa media, tanpa kawan-kawan dari itu tentu tidak akan bisa mempublikasikan ini lebih lanjut. Jadi semua elemen itu, elemen masyarakat itu harus berkolaborasi dengan baik. Seperti itu. Selain berbicara mengenai lingkungan nih, ataupun fungsi ekologis dari keberadaan Pulau Burung ini, tentu Pulau Burung ini memiliki nilai ataupun potensi wisata nih, Pak Anton. Nah, sampai saat ini bagaimana pemanfaatan Pulau Burung ini dari aspek pariwisatanya, Pak Anton? Kalau potensi besar, Bang, ya, sangat besar. Bahkan kalau saya bilang, mangrove itu merupakan ekosistem unik. Ya. Orang yang belum pernah pertama datang ke mangrove, begitu datang mereka unik. Melihat akarnya yang luar biasa aneh gitu kan. Kemudian ditambah dengan habitat lingkungannya yang luar biasa. Beragam ya. Yang beragam, ada burung, ada ikan, ada segala macam, ada monyet. Ya. Tentu ini potensi besar sebenarnya. Namun, sampai saat ini pemanfaatannya belum optimal. Artinya, kami pun dari Yagasu baru sebatas kita mempromosikan ini, kemudian kita juga baru sebatas mengajak pelajar-pelajar, ya, kemudian kawan-kawan yang berminat penelitian, kemudian masyarakat luas yang ingin melihat lebih dekat bagaimana Pulau Burung ini, ya, bagaimana uniknya Pulau Burung ini. Kalau harapan kami ke depan tentunya ini harus lebih dikembangkan, karena saat ini potensinya besar, tapi pemanfaatannya yang masih belum optimal, seperti itu. Baik. Kalau dari yang Pak Anton lihat sendiri, strategi-strategi apa saja yang seharusnya baik itu dilakukan oleh pemerintah ataupun swasta untuk menyadarkan bahwasannya ini loh, terdapat potensi wisata yang besar di Pulau Burung ini?
Ya tentunya bukan cerita hanya wisata ya Bang. Terutama kita pengennya pemerintah ini lebih fokus dan mendukung kawan-kawan yang bergerak di bidang konservasi ya. Karena kita banyak sini berkonservasi, ada konservasi burung, ada konservasi mangrove dan sebagainya ya. Diberikan wadah gitu. Artinya kita butuh database sebenarnya. Kita belum punya database yang lengkap tentang ekosistem burung ini. Baik itu burung migran, baik itu burung air ya. Jadi kita harus punya database ya sehingga ini bisa kita promosikan keluar ya. Ketika kita memperkenalkan Pulau Burung sebagai destinasi wisata tanpa database yang kuat tentunya juga menjadi masalah sama kita. Betul. Ya, jadi sebenarnya fokusnya seperti itu. Karena memang untuk potensi wisatanya bukan hanya para pecinta lingkungan saja, tapi para birds watching mungkin ya Pak Anton ya. Apalagi adanya burung-burung yang bermigrasi ke pulau tersebut yang menjadi nilai tambah sebenarnya ya Pak Anton. Betul, betul. Bahkan kalau di Pulau Burung ini sendiri uniknya kita nggak perlu jauh melihat burung. Ya, perahu kita bisa bersandar langsung di Pulau Burung. Karena dia di tengah ya, dia sedimentasi dan kita langsung bisa bersandar, kita bisa menikmati langsung burung-burung dari bawah. Nah, ini uniknya di Pulau Burung itu. Karena sedimentasinya juga cukup memadai untuk kita berlabuh seperti itu Pak Anton. Iya, sudah baik sedimentasi. Baik. Lalu dari Yayasan Gajah Sumatera itu sendiri program-program apa saja ataupun langkah ke depannya bagaimana nih Pak Anton terkhusus untuk keberlangsungan Pulau Burung ini? Ya, kami tetap memantau ini. Bagaimanapun ini adalah habitat penting, ya, satwa dilindungi. Kita tetap pantau ini. Kemudian kita tetap melakukan patroli rutin di sini, ya. Kemudian kita melakukan kegiatan restorasi apabila ada kerusakan-kerusakan di situ. Dan kita ingin juga mendorong kepada pemerintah seandainya bisa dibuat suatu peraturan ya khusus untuk Pulau Burung ini sehingga itu menjadi pulau yang dilindungi karena dia berada di tengah-tengah kawasan industri. Baik, untuk yang kalau dari penglihatan Pak Anton dari langkah-langkah yang akan dilakukan ke depannya, apakah ada tantangan khusus dan butuh kolaborasi ataupun kerjasama dengan pihak-pihak lain Pak Anton? Ya tentu tantangan yang pertama seperti saya bilang tadi ya kita tidak pungkiri bahwa tekanan pembangunan tentu akan berdampak kepada ekosistem mangrove sendiri. Ya, kemudian tantangannya juga masyarakat yang ada di sekitar situ. Sampai saat ini kalau kita lihat, ya, Belawan itu kan, Medan Belawan khususnya ya, itu kan salah satu yang langganan banjir rob. Ya, kenapa demikian? Ya, karena kita lihat kesadarannya masih belum. Ya, kalau sudah pasang itu kita sampah tuh banyak, bertimbun di mana-mana. Ya, kesadaran membuang sampah, kemudian kesadaran sanitasinya masih kurang. Nah ini kan perlu sebenarnya kita edukasi kepada masyarakat. Kita tinggal di pesisir loh ini, kan gitu. Ini yang merasakan bukan kita yang jauh, tapi kita yang ada di sini. Baik, tentu banyak sekali tantangan-tantangan baik itu dari masyarakat ataupun pihak swasta dan terus pemerintah yang sampai saat ini belum ada konsen khusus terkait dengan Pulau Burung tersebut ya Pak Anton. Lalu untuk pertanyaan terakhir, apa yang menjadi pesan bagi masyarakat, bagi pihak swasta dan pemerintah dari Pak Anton dan Yagaso? Harapan kami ke depan yang pertama, kami berharap Pulau Burung ini bisa menjadi sebagai daerah perlindungan dan konservasi ekosistem, ya, di mana ekosistem mangrove dan habitat yang ada di dalamnya sama-sama kita pertahankan, ya, sama-sama kita lestarikan sehingga ini bisa menjadi daya dukung untuk keseimbangan ekosistem pesisir ya, dan keanekaragaman hayati di dalamnya. Kemudian yang kedua, seperti tadi kita diskusikan, saya sangat-sangat tertarik dengan Pulau Burung ini karena ini menjadi ikonnya Kota Medan. Ya, kalau bisa ini menjadi destinasi wisata berkelanjutan berbasis masyarakat. Jadi kita melibatkan masyarakat setempat. Ya, kemudian yang terakhir, ya, harapan kami ini sebagai pusat penelitian dan edukasi. Ya, baik itu para peneliti, para pelajar, kemudian halayak ramai, ya, ini bisa menjadi awareness atau penyadartahuan kepada halayak luas bahwa ini loh kita punya hutan yang harus kita jaga bersama. Nah, apabila tiga komponen ini bisa kita kelola dengan baik, saya yakin Pulau Burung ini bisa menjadi salah satu contoh di mana ekosistem mangrove
bisa memberikan manfaat, ya, baik bagi lingkungan, ekonomi, dan kehidupan sosial masyarakat secara harmonis. Baik, tentu kita mengharapkan keberlangsungan dari Pulau Burung ini agar kedepannya semakin baik lagi ya Pak Anton. Terima kasih Pak Anton dari Yayasan Gajah Sumatera. Senang sekali dapat berbincang dengan Anda pada hari ini. Dan terima kasih juga saudara telah menyaksikan program Sapa Sumut pada hari ini. Semoga perbincangan pada hari ini menjadi penambah informasi bagi saudara sekalian. Terus saksikan rangkaian program di Kompas TV, independen, terpercaya.